Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang analisis regresi. Tentang analisis regresi linier. Regresi linier itu suatu materi yang membahas mengenai tentang hubungan dari dua variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Jadi, analisis regresi itu merupakan suatu proses melakukan estimasi atau dugaan yang tujuannya untuk memperoleh suatu hubungan fungsional antara variabel acak Y dengan variabel X. Persamaan regresi digunakan untuk memprediksi nilai Y untuk nilai X tertentu. Nah, jadi nanti hubungannya itu di sini bisa dinyatakan dalam suatu fungsi atau persamaan. Sedangkan untuk yang dibahas tentang analisis regresinya pada kesempatan ini adalah analisis regresi sederhana, yaitu hubungan antara variabel Y dan variabel X yang merupakan hubungan linier. Jadi yang dibahas itu merupakan persamaan regresi sederhana yang linier. Oke. Untuk para mahasiswa, silakan disimak dengan baik ya penjelasan tentang regresi linier ini sehingga kalian bisa paham mengerti maksud dari regresi linier. Kita lanjutkan. Oke. Alat ukur yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel itu merupakan regresi linier ya. Istilah regresi yang berarti ramalan atau bisa diartikan sebagai taksiran itu pertama kalinya diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1877. Kemudian analisis regresi dalam banyak hal dinilai lebih akurat dibandingkan dengan analisis korelasional. Sebab dalam analisis regresi dapat ditentukan kemiringan atau slope atau tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel yang lainnya. Artinya begini, kita kemarin sudah belajar tentang analisis korelasional, di mana materi itu juga membahas mengenai hubungan antar dua variabel kan. Tapi kalau untuk analisis korelasional itu lebih membahas kepada hubungan dari dua variabel, seberapa kuat hubungannya dan seberapa lemah dan mengenai arahnya kan ya. Sedangkan untuk analisis regresi itu selain membahas mengenai hubungan antara dua variabel, di analisis regresi juga bisa membuat suatu penafsiran untuk variabel tertentu, maka variabel yang lain itu bisa ditaksir nilainya. Jadi bedanya di sana, sehingga di sini tuh bisa dinyatakan sebagai bahwa analisis regresi itu dikatakan lebih akurat dibandingkan dengan analisis korelasional. Nah, untuk fungsinya, untuk melakukan peramalan
atau prediksi taksiran. Ini untuk analisis regresi ya. Untuk regresi linier. Peramalan dapat ditentukan jika dapat diketahui slope atau kemiringan atau disebut pula sebagai koefisien regresinya. Seperti apa? Nanti ya di belakang itu ada. Di sini kita asumsikan yang pertama, analisis regresi itu dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memastikan bahwa antar dua variabel memiliki keterkaitan atau korelasi. Yang kedua, semakin tinggi koefisien korelasinya, semakin baik dalam melakukan peramalan. Oleh sebab itu, signifikansi hubungan antara prediktor atau regresor yang meramalkan atau disebut juga dengan X dan predicted atau regression yang diramalkan atau Y itu mutlak diperlukan. Nah, perhatikan dari regresi linier sederhana yang akan saya jelaskan berikut ini. Jadi misalkan kita memiliki N pasang data, katakanlah X1, Y1, X2, Y2, dan seterusnya sampai Xn, Yn. X1 variabel X di sini kita anggap sebagai variabel bebas atau yang mempengaruhi, sedangkan Y itu variabel terikat atau yang dipengaruhi. Ini saling berpasangan ya datanya itu. Nah, jika kita amati data ini pada diagram pencar, namanya diagram pencar. Ini titik-titik ini mewakili suatu X dan Y tertentu ya. Misalkan di sini adalah sebagai X1 dan di sini Y1-nya, kemudian yang lain itu XY yang lainnya gitu. Nah, tampak bahwa sekumpulan titik-titik itu tidak membentuk garis lurus. Tapi dia mendekati begitu. Sehingga dari sini itu kita bisa membuat suatu garis lurus di mana kita gunakan garis lurus pendekatan terbaik dari titik-titik yang ada itu. Maka garis lurus inilah yang dikatakan sebagai regresi linier, di mana garis lurus ini karena linier maka bentuk umumnya Y topi sama dengan A plus B X pangkat 1. Jadi X-nya ini pangkat 1. Oke, jadi garis yang kita bikin ini adalah garis yang paling mendekati pendekatan terbaik di antara sekumpulan titik-titik atau dari data-data sampel tersebut gitu. Maka garis inilah yang dinamakan persamaan regresi. Lalu yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana menemukan A, bagaimana menemukan B begitu. Karena yang namanya persamaan garis berarti kan di sini A dan B-nya itu harus berupa suatu nilai kan? Begitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi persamaan umum ini tadi Y topi sama dengan A plus BX. Y topi itu menyatakan nilai yang diukur atau diprediksi atau dihitung dari variabel terikat. Sedangkan X itu nilai tertentu dari variabel bebas. Yang A dikatakan intercept, kemudian yang B kemiringan garis regresi atau kenaikan penurunan Y topi untuk setiap perubahan satu satuan X atau koefisien regresi atau slope.
kalau kita amati di waktu SMP, B itu sama saja dengan gradien begitu ya. Kita lanjutkan. Nah, A itu dirumuskan dengan A sama dengan sigma YI dikalikan sigma XI kuadrat min sigma XI kali sigma dari perkalian XI dan YI dibagi dengan N kali sigma XI kuadrat min sigma XI dalam kurung kuadrat. Nah, ini untuk menemukan A. Sedangkan untuk A itu juga bisa ditentukan dengan menggunakan rumus A sama dengan Y topi min B min BX. Dengan catatan berarti B-nya harus diketahui dulu. Sedangkan untuk menentukan B itu menggunakan rumus ini. Nah, sigma XI itu mengenai apa? Jumlah dari data yang merupakan variabel bebas. Kalau sigma YI ini berarti menyatakan jumlah dari data variabel terikatnya gitu. Oke. Perhatikan di sini. Ini ada garis regresinya. Oke. Di mana persamaannya itu Y topi sama dengan di sini tertulis B0 plus B1X kan ya. Nah, ini buku lain itu ada yang menyatakan begini, pakai B0 dan B1. Kalau kita di awal kan kita pakai A dan B kan ya. BX gitu. Tidak masalah, tapi kita di sini kita pakai A plus BX, pakai yang itu aja ya. Ini bisa diganti A plus BXN berarti. Nah, kalau kita perhatikan di gambar ini, titik-titik ini, misalkan X1, Y1 ini ya. Jadi, X1 ini kan letaknya di sini, Y1 itu letaknya di sini. Berarti Y1 ini dikatakan Y aktualnya. Sedangkan untuk Y topi ini berarti dianggap Y prediksinya. Y pengiranya. Sedangkan kalau X1-nya dia tetap. Nah, antara jaraknya Y1 dan Y topi ini, Y topi berarti kan di garisnya ini kan, nyentuh di garis. Itu ada selisih kan ya, ada jarak di sini. Berarti jarak inilah yang dikatakan dengan error atau kesalahan antara Y aktualnya terhadap Y prediksinya. Oke, kita lanjutkan. Jadi selisih taksir standar atau error tadi itu, atau disebut pula dengan kesalahan baku, dirumuskan dengan SE sama dengan akar sigma YI min Y topi kuadrat per N min 2. Nah, ini rumus untuk menghitung kesalahan baku yang kita hitung dari menentukan Y topi itu tadi. Angka atau indeks yang digunakan untuk mengukur ketepatan suatu penduga atau mengukur jumlah variasi titik-titik observasi sekitar garis regresi. Apabila semua titik observasi berada tepat pada garis regresi, maka selisih taksir standar sama dengan 0. Dengan demikian, selisih taksir standar secara langsung menunjukkan tingkat penjarahan data. Selisih taksir standar berguna untuk mengetahui batasan seberapa jauh melesetnya perkiraan kita dalam meramalkan data. Jadi di sini itu kan tadi keadaan sebenarnya untuk contoh yang X1, Y1 di depan, coba kita kembali lagi. Nah ini pada saat X1 kita
faktualnya itu diperoleh Y1 sekian misalkan. Tetapi karena kita meramal, memprediksi, maka pada saat X1 itu kita ketemu Y1. Nah, di sini antara prediksi kita sama nilai aktualnya itu ternyata selisih sekian, ada terjadi kesalahan, misalkan E1 gitu, untuk kepada yang sebenarnya gitu. Yang namanya perakiraan berarti kan bisa jadi dia tepat atau bisa jadi ada perbedaan. Nah, perbedaan itulah, ketika ada perbedaan itulah yang dinamakan error atau kesalahan gitu. Nah, selanjutnya dengan menggunakan nilai duga, persamaan regresi dan selisih taksir standar, maka dapat ditentukan batas perakiraan dari nilai duga dengan menggunakan rumus ini. BP sama dengan Y topi, bisa ditambah atau dikurangi. Ini SE, kesalahan baku tadi. Batas perakiraan dapat bernilai plus, jadi ini bisa kita pakai plus, disebut dengan batas perakiraan tertinggi. Dan dapat bernilai negatif atau minus apabila dia itu kita nyatakan untuk batas perakiraan terendahnya. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Nah, nomor 1, diketahui suatu data hasil tes karyawan dengan unit penjualan per minggu. Kita di sini diberikan data tentang karyawan. Ada 5 karyawan dengan hasil tesnya itu 4. Karyawan A bisa melakukan penjualan sebanyak 5. Kemudian untuk sales B hasil tesnya 7, dia menjual 12 dalam seminggunya, dan seterusnya sampai E hasil tesnya 10, menjualnya itu 11. Nah, tentukan persamaan regresi dari data berikut, dari data tersebut ya. Oke. Yang B, berapakah nilai duga atau nilai prediksi jika X-nya 9? Nah, disinilah ya nampak sekali perbedaannya dengan analisis korelasional kemarin. Jadi untuk regresi, analisis regresi itu kita bisa memprediksi untuk suatu variabel dengan nilai tertentu. Sedangkan kalau untuk analisis korelasional, kita hanya cukup tahu hubungannya saja kan, begitu. Sedangkan untuk regresi, kita bisa sampai membuat prediksi atau dugaan dengan variabel bebas tertentu yang lainnya. Kok bisa? Ya karena kita memiliki persamaan. Tadi disebutkan kan bahwa regresi itu merupakan berupa suatu persamaan kan. Dalam regresi itu ada suatu persamaan, sehingga kita bisa menemukan Y topi itu sebagai nilai prediksi. Yang C, hitunglah standar error atau standard error of estimate, atau yang disebut dengan selisih taksir standar atau kesalahan baku. Kita hitung sekarang. Nah ini, hasil tes itu memiliki hubungan terhadap banyaknya penjualan kan. Orang sales yang memiliki hasil tes 4, penjualnya cuma 5. Terus kalau hasil tesnya tambah tinggi, jualnya juga tambah banyak. Begitu kan di sini. Tapi ada juga hasil tes yang ini 27 tapi jualnya 12, melebihi ini. Tapi cuma satu sales ini kan ya yang menunjukkan lebih besar pada saat sales yang dapat 10, nilai jualnya hanya 11 begitu.
Jadi pertama, berarti kita anggap itu hasil tes ini sebagai variabel bebasnya. Sedangkan variabel terikat itu di sini berarti untuk penjualannya. Nah, kita kuadratkan XI. Ini kita kuadratkan variabel bebasnya. Kita ketemu ini semuanya 4 kuadrat 16, 7 kuadrat 49, dan lain sebagainya. Kemudian di bawah kita jumlahkan. Jumlah dari XI kuadrat. Tinggal dihitung. Sedangkan yang di sebelah kanan ini perkalian dari variabel bebas dan terikatnya. XI, YI. 4 kali 5, ini 20. 7 kali 12 itu 84. Dan seterusnya kita jumlahkan ketemu 274. Nah, di bawah ini hasil tes, di sigma XI itu ketemu 30. Tuh. Ini jumlah dari yang atas sampai ke bawah ini. Sigma YI begitu juga ya. Kemudian kita hitung A-nya dengan rumus yang tadi. Kita tinggal masukkan, sesuaikan sigma YI yang mana, tinggal masukkan ke sini. Kita menemukan A 1,2. B itu, ini rumusnya, kita masukkan, sesuaikan dengan yang ada ini, datanya, maka B ketemu 1,133. Kemudian setelah A dan B kita ketahui, maka persamaan yang kita cari tadi, Y topi itu berarti sama dengan 1,2 plus 1,133X. X-nya dibiarkan. Nah, untuk yang B, kita diminta untuk memprediksi bagaimana kalau misalkan hasil tesnya itu 9 gitu. Ternyata kita berarti X-nya masukkan ke sini gitu. Ke Y topi. Kita menemukan hasil 11,397. Nah, ini. Kemudian persamaan regresi yang diperoleh digunakan untuk mencari Y regresi atau nilai Y prediksi atau Y topi. Caranya adalah dengan memasukkan setiap nilai X ke dalam persamaan regresi untuk memperoleh nilai Y prediksi. Maksudnya sama seperti yang B itu tadi. Kalau X-nya diganti dengan 9, maka Y topinya ketemu berapa? Maka ini yang dikatakan Y prediksi Y topi itu. Nah, sekarang yang C kita diminta untuk menghitung kesalahan bakunya kan ya. Berarti dari semua tes yang tadi itu kita hitung dari berdasarkan ini Y topi yang kita temukan. Y topi kan bermakna sebagai prediksi penjualan Y kan ya. Maka kita masukkan X masing-masing ke dalam persamaan tersebut, kita menemukan nilai-nilai ini. Nah, 1,2 tambah 1,133 kali 3. Berarti ini perkaliannya dikerjakan duluan, ditambah ini, ketemunya ini. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, SE rumusnya adalah akar selisih dari nilai Y prediksi, nilai Y aktual dengan nilai Y prediksi yang dikuadratkan. Jumlah dari selisih kuadrat, selisih dari ini yang dikuadratkan. Dari nilai Y aktual dengan Y topi atau Y prediksi. Nah, berarti kita lihat dari tabel kembali, Y topinya ini ketemu yang tadi itu hasil penghitungan. Kalau YI-nya itu penjualan aktualnya. Nih. Kemudian kita hitung selisihnya. Nih. Ini kurangi ini kurangi ini, dan seterusnya ketemu ini. Kemudian kita kuadratkan. Ketemu nilai-nilai ini. Di bawah disigmakan atau dijumlahkan. Dari atas ini dijumlahkan sampai bawah, ketemu 11,467. Kita ambil, taruh di rumus. Di bawah itu N-2, N-nya itu menyatakan banyaknya data. Ada 5 orang kan ya, banyaknya salesnya itu 5 min 2. Berarti
kita hitung ini di bawah jadi 3 dibagi 11,467 bagi 3, kemudian hasilnya diakarkan. Ketemu 1,955. Jadi kesalahan baku dari hasil penjualan ini sebesar 1,955. Nah, silahkan kalian kerjakan latihan berikut agar kalian lebih memahami lagi tentang penghitungan, tentang mencari persamaan regresi dan menentukan nilai duga serta yang lainnya tentang analisis regresi. Bagi yang bisa nanti silakan di-share, kita diskusikan jawabannya, kita lihat bersama, kumpulkan di WA group ya. Nah, di kesimpulan sekali lagi untuk materi kita di analisis regresi itu bahwasannya dalam analisis regresi itu kita bisa menemukan suatu hubungan secara fungsional yang berupa persamaan, dan persamaan itu bisa kita buat gambarnya, dan kemudian dengan analisis regresi kita bisa tidak hanya mengetahui hubungan tapi juga bisa memprediksi atau menduga nilai variabel terikat untuk nilai variabel bebas tertentu. Saya kira demikian untuk materi di pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.